Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji bersama tentang ayat yang sangat dalam maknanya dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah ayat ke-7. Semoga video ini menjadi ladang ilmu bagi kita semua, menjadi jalan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Kita mulai dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah lanjutan dari permohonan dalam ayat sebelumnya, di mana kita meminta petunjuk kepada Allah untuk ditujukan ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah. Makna jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat merujuk kepada jalannya para nabi, orang-orang yang jujur atau shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, rahmat, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian makna selanjutnya yaitu bukan jalan mereka yang dimurkai dan yang sesat. Bagian ini menjelaskan dua kelompok yang harus kita hindari jalannya. Satu, mereka yang dimurkai. Menurut Ibnu Katsir, kelompok ini adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran tetapi menolak atau menentangnya. Tafsir ini merujuk kepada kaum yang diberikan ilmu tetapi menyimpang. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang sesat. Ini adalah kelompok yang tidak memiliki pengetahuan yang benar sehingga tersesat dalam kebodohan dan tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Menurut tafsir, ini merujuk kepada kaum Nasrani pada masa Rasulullah SAW yang kehilangan arah kebenaran karena tidak memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran yang mereka ikuti. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini sangat mendalam sebab Allah mengajarkan hambanya untuk terus memohon hidayah ke jalan yang lurus. Sementara itu mengingatkan kita agar tidak termasuk ke dalam golongan yang menolak kebenaran atau tersesat karena kebodohan. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu memohon bimbingan kepada Allah agar berada di jalan yang benar bersama orang-orang soleh. Ayat ini juga mengingatkan kita agar tidak menolak kebenaran saat mengetahuinya dan senantiasa belajar agar tidak tersesat dalam kebodohan. Melalui ayat ini kita diingatkan untuk rendah hati dan selalu berusaha mendapatkan petunjuk yang benar. Jadi kesimpulannya, surat Al-Fatihah ayat ke-7 ini merupakan doa yang sangat mendalam. Di dalamnya terdapat pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, meminta agar kita disertakan dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah dan terhindar dari golongan yang dibenci atau tersesat. Merupakan bentuk ketundukan kepada Allah. Ayat ini juga menjadi pelajaran bahwa hanya dengan petunjuk Allah kita dapat selamat di dunia dan akhirat. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu meminta hidayah kepada Allah. Di setiap sholat kita membaca ayat ini. Jadikan itu sebagai doa yang sungguh-sungguh agar Allah senantiasa membimbing kita. Yang kedua, bersikap rendah hati untuk belajar. Agar tidak termasuk dalam golongan yang sesat, kita harus terus belajar tentang agama, baik dari Al-Quran, hadis maupun ulama. Yang ketiga, menghindari sikap menolak kebenaran. Saat kita mengetahui sesuatu yang benar, berusahalah untuk menerima dan mengamalkannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu tetapi justru membenci atau mengabaikannya. Mari bersama-sama selalu membaca Al-Fatihah dengan penuh kesungguhan dan pahami makna setiap ayatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita
terus bisa belajar bersama tentang ayat-ayat Allah lainnya. Semoga Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.